dan nggak dibaca. Kadang-kadang berdoanya, ya Allah ya Rabb, ijabah doa yang ada di kertas ini ya Allah. Ya nggak bisa lah, malaikat yang nggak sekolah jadi nggak bisa baca dia. Ya, itu hari-hari saatnya kita berdoa dan diijabahnya pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz, itu kan di Arafah. Bagaimana kalau yang kita yang di Indonesia, apa ini Cilandak ya? Gimana yang di Cilandak? Kebagian. Sebab kata Nabi, Arafah itu, kata Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apakah kebaikannya yang terbaik itu buat orang yang di Arafah? Nabi bilang, la, tidak. Tapi buat manusia yang saat itu kebagian berkah di hari Arafah. Kalau kita hari ini, kalau di sana hari ini, katanya, sebab saya juga nggak dari sana, saya katanya, kita mungkin besok, ya. Ustaz, kenapa kok beda? Di sono duluan, di sini belakangan. Ya beda lah, orang letaknya aja beda. Kita dari sini ke sana aja hampir 10 jam kita terbangnya, bedanya 4 jam, mundur, ya beda. Makanya bagaimana kalau kita hari ini baru puasa tarwiyah, Arafahnya besok. Kan Arafahnya hari ini, di sono, di kita mah belum. Itu jawabannya. Nah, pusing-pusing amat. Kadang-kadang pada ribut itu cuma gara-gara puasa, gara-gara ngeributin Arafah dan tanggal tarwiyah, ujung-ujungnya mah nggak puasa, ribut doang. Ya begitu rata-rata tuh. Keluarin, ini keluarin, puasanya mah enggak. Ya, mudah-mudahan hari ini pada puasa ya. Iya, nggak usah amin. Insya Allah jawabannya amin. Gitu Pak, nenek-nenek mah amin mulu. Lu kebanyakan amin. Nggak boleh ada untung. Amin mulu. Orang yang kena bencana itu bisa jadi itu diajab sama Allah. Amin. Dengar Allah tuh pasti amin Pak. Kalau ibu-ibu tuh, masya Allah luar biasa. Satu, doa diijabah sama Allah. Yang kedua, dosa diampunkan sama Allah. Nih, ibu di sono berdoa, saya lagi ngejelasin, bukan berdoa. Kalau saya bilang mudah-mudahan dosa kita diampunkan, saya bilang di Arafah diampunkan dosa, ngapain amin? Lagi doa, lagi ngejelasin kok amin. Emang ibu-ibu mah gitu Pak, tiba rajin doang ngaji mah, paham mah enggak? Hahaha aja. Iya, ngaji rajin mah ngaji. Wah, luar biasa ngaji mah. Dijelasin sama Ustaz, rukun Islam ada 5, keluar Pak, berebut sendal tinggal 4. Nenek, mohon maaf, ini mah di daerah saya, bukan orang Cilandak. Di Cilandak ada yang seperti itu? Enggak ada, sebab udah pindah ke kampung saya. Itu doa, itu dosa diampunkan sama Allah. Orang yang wukuf di Arafah, kalau dia dosanya diampunkan oleh Allah, pulang, tadi kata Kiai, pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur dan mabrurah. Enggak usah amin mulu. Dan karena memang haji dan hajinya mabrur dan mabrurah, dia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, maka dia balasannya adalah surga kalau mabrur. Kalau dia mabrur, diampunkan dia punya dosa, balasannya surga kalau dia meninggal dunia. Ustaz, saya kan nggak umroh, saya kan nggak wukuf, saya kan nggak di Arafah, bagaimana dosa saya bisa diampuni? Puasa. Sebab kata Nabi, orang yang puasa Arafah nih, yuk, iya ini kan mau. Rada ngeri depan ibu-ibu. Orang yang puasa Arafah, kalau kita besok ya, yukafiru sanatil madiyah, Allah ampunkan dia punya dosa 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Nggak usah amin. Kalau kita puasa, Allah ampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Yang mana? Yang kecil. Dosa nggak sengaja, Allah ampunkan Pak. Kalau dosa gede, tobat. Dosa yang kecil yang mana? Yang nggak sengaja, kan kadang-kadang
kita Pak, nggak sengaja Pak Kiai. Lagi jalan, terutama ibu-ibu tuh, lagi ngeliat orang gede amat. Itu orang apa drum? Dosa loh. Ada orang kurus tinggi, itu tinggi amat. Tiang listrik kali ya. Dosa yang kayak udah berdiri mereka. Dosa yang seperti itu diampunkan oleh Allah. Yang kedua, dosa yang ke depan. Bukan berarti kita berbuat dosa, kita bebas melakukan dosa sudah diampunkan, tidak. Tapi kata Imam Adiyah dalam kitabnya dia mengatakan dosa yang ke depan adalah hidupnya dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi yang telah memberikan subtema berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini, yaitu wukuf momen muhasabah untuk meningkatkan diri. Paling tidak bagi kita yang masih ada di sini untuk bersama-sama bermuhasabah, memanfaatkan momen orang-orang yang sedang wukuf di Arafah pada siang hari ini. Nah, pemirsa, kita akan perluas atau perdalam lagi tema kita di siang hari ini berkaitan dengan tanya jawab. Para jamaah bisa langsung nanti bertanya, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Bagaimanakah waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah apabila waktu telah berhenti. Teman sejati tinggallah sepi bila waktu telah memanggil. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu wukuf momen muhasabah untuk meraih kemuliaan diri. Kita akan buka sesi tanya jawab di segmen ini. Kami persilakan para jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Terlebih dahulu kami persilakan Ibu Nurul yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Silakan Ibu Nurul, boleh berdiri? Ya, sudah nyala Ibu Nurul, nggak usah diketok-ketok lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya bahwa setiap orang naik haji, kita selalu mendoakan bahwa supaya menjadi haji mabrur. Untuk menjadi haji mabrur itu syaratnya apa saja? Yang kedua, bahwa puasa Arafah ini disunahkan untuk berpuasa karena katanya pahalanya 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Ya. Apakah itu hadisnya sahih? Dan untuk yang melakukan haji di sana di Arafah, apakah disunahkan juga untuk berpuasa? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Saya sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Ibu Nurul tadi, bagaimana syaratnya atau tips supaya menjadi haji yang mabrur dan mabrur begitu ya. Lalu juga berkaitan dengan puasa Arafah, seperti apa dalilnya, kemudian juga apakah yang di sana juga melakukan puasa Arafah. Nah, silakan Kiai Haji Jujun. Ibu sudah haji belum? Nah, saya tanya ibu lagi. Ibu waktu di Arafah puasa enggak? Hah? Jadi jawabannya Tidak, Pak. nah, ya udah, jawabannya dari ibu. Gampang kan? Nanya saya balikin. Ibu sudah haji belum? Nah, sekarang pertanyaannya, ibu merasa sudah mabrur belum? Mabrurah belum? Untuk menilai mabrur itu kan bukan dari diri kita, Pak. Nah, Ini dari orang-orang sekitar atau apa. Jadi nah, sekarang ibu sudah merasa mabrurah belum? Dari haji ibu? Kalau belum berarti haji lagi ya. Bukan, udah merasa nggak rasa ini. Merasa belum? insya Allah, Pak. Nah, pokoknya gampang. Perbedaan haji mabrur dan mardud gampang. Haji mabrur itu kalau dari sini kok pelit,
pulang haji jadi dermawan, mabrur. Kalau sebelum ke haji dia dermawan, pulang dari haji dia pelit, itu mardud. Begitu Pak. Sebelum ke Mekah Bapak rajin jadi ahli masjid di sini. Pas pulang dari Mekah nggak nono ke masjid, mardud. Bapak sebelum ke Mekah tidak suka ke masjid, pulang dari Mekah ke masjid mulu, mabrur. Makanya hati-hati jadi haji mah ketara sekali. Mardud dan mabrurnya.